titik 1127, yang mana agak banyak karena ada 5 titik. Ada 5 titik. Nanti kita akan menggunakan 5 jarum. Kemudian lokasinya itu ada di garis A dari ibu jari atau dari jempol, yaitu yang ada di bagian samping yang sebelahnya sudah tidak ada jari-jari lain. Nah, kemudian dibagi pada wilayah ruas yang bawah itu, antara sendi atas sampai sendi bawah dibagi menjadi 6 area. Berarti kan menggunakan 5 garis pembagi. Nah, titik 1127 itu ada pada pertemuan antara garis A dengan 5 garis pembagi. Berarti ada 5 titik. Kemudian digunakan untuk gangguan-gangguan pada tulang dan juga gangguan berkaitan dengan nyeri secara umum. Gangguan tulang itu contohnya radang sendi, kemudian rematik, reumatoid artritis, kemudian osteoartritis, kemudian ada juga nyeri tulang, osteoporosis, pengeroposan pada tulang. Bisa juga untuk asam urat, kemudian nyeri pada jari kaki, kemudian pada lutut juga bisa, pada pergelangan kaki, pada tumit, pada tangan, pada jari. Itu pada gangguan-gangguan berkaitan dengan nyeri. Kemudian bisa juga digunakan untuk bronkitis, kemudian tonsilitis, bisa juga untuk limfadenitis, kemudian sakit kepala, itu juga bisa menggunakan titik 1127. Bisa juga digunakan untuk hepatomegali, jadi pembengkakan pada hati. Kemudian bisa juga untuk sirosis pada hati atau liver. Nah, untuk penjarumannya itu juga ada suatu teknik khusus pada kedalamannya. Kalau untuk gangguan pada tubuh bagian atas, itu kedalamannya 0,1 sampai 0,2 cun. Kalau untuk gangguan tubuh bagian bawah itu 0,2 sampai 0,4 cun, lebih dalam. Misalnya kalau bagian atas tubuh itu seperti tadi ada bronkitis berkaitan dengan paru-paru, kemudian nyeri di jari-jari tangan atau nyeri pada tangan, itu kan bagian atas. Kalau bagian bawah itu nyeri di lutut, kemudian asam urat dan lain sebagainya yang bagian bawah. Kemudian juga jarumnya itu perlu disampaikan atau perlu mengenai tendon atau urat. Di situ kan nanti kalau diraba itu ada uratnya. Dan juga atau selain bisa menyentuh tendon, itu disentuhkan ke tulang, mentok sampai tulang atau di samping tulang, yang penting mengenai tulang. Nah, jarumnya itu kontralateral, berlawanan dengan sisi yang sakit. Nah, mari kita mencari titik 1127 setelah menyimak penjelasan yang berikut ini. Untuk mencari titik 1127 yang mana ada agak banyak titiknya, yaitu ada 5 titik. Ada 5 titik. Nanti akan menggunakan 5 jarum. Itu letaknya di samping dari jempol atau ibu jari yang ke arah luar, bukan yang ke arah dalam, ke arah jari-jari, bukan, tapi yang arah luar, yang sudah tidak, yang di sampingnya tidak ada jari-jari. Kemudian pada garis A, ini yang di samping. Nah, kemudian pada ruas atau wilayah yang dari sendi atas sampai sendi bawah, kita fokus di situ. Nah, pada wilayah ini
maka kita perlu membagi menjadi 6 area, dibagi menjadi 6 area atau 6 bagian, sehingga menggunakan 5 garis pembagi. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah ada 6 area, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 area, maka ada 5 garis pembagi. Nah, titik 1127 itu ada pada pertemuan antara garis pembagi, 5 garis pembagi dengan garis A. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah 5 titik 1127, seperti itu.